Ajaran Sosial Gereja atau singkat ASG, dan yang diambil dari Evangelii Gaudium artikel 48. Bunyinya demikian. Jika menerima dorongan perutusan ini, gereja seluruhnya harus keluar menjumpai setiap orang tanpa kecuali. Tetapi kepada siapa gereja pertama-tama harus pergi? Ketika membaca Injil, kita menemukan petunjuk yang jelas, tidak terbatas pada teman-teman dan tetangga-tetangga kita yang kaya, tetapi terutama pada orang-orang miskin dan orang-orang sakit, mereka yang biasanya dihina dan diabaikan, mereka yang tidak bisa membalasmu. Tidak mungkin ada keraguan atau penjelasan yang melemahkan pesan yang sangat jelas ini. Hari ini dan selalu, kaum miskin adalah para penerima Injil yang memiliki hak istimewa. Dan pewarta Injil yang disampaikan kepada mereka dengan cuma-cuma adalah tanda kerajaan Allah yang dibawa oleh kedatangan Yesus. Kita harus menyatakan dengan terus terang bahwa ada ikatan tak terpisahkan antara iman dan kaum miskin. Semoga kita tidak pernah meninggalkan mereka. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Engkau baik hati ya Tuhan, dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para ibu, bapak, suster, buder, anak-anak kalau yang ikut nenek kakeknya, kaum muda kalau ada juga, selamat sore. Selamat sore Romo. Bersama-sama kita merayakan minggu ke-22 masa biasa tahun C. Pengantar diangkat dari Ajaran Sosial Gereja atau singkat ASG. Dan yang diambil dari Evangelii Gaudium artikel 48. Bunyinya demikian. Jika menerima dorongan perutusan ini, gereja seluruhnya harus keluar menjumpai setiap orang tanpa kecuali. Tetapi kepada siapa gereja pertama-tama harus pergi? Ketika membaca Injil, kita menemukan petunjuk yang jelas, tidak terbatas pada teman-teman dan tetangga-tetangga kita yang kaya, tetapi terutama pada orang-orang miskin dan orang-orang sakit, mereka yang biasanya dihina dan diabaikan, mereka yang tidak bisa membalasmu. Ayat yang nanti akan kita dengar, Lukas bab 14 ayat 14. Tidak mungkin ada keraguan atau penjelasan yang melemahkan pesan yang sangat jelas ini. Hari ini dan selalu,
Kaum miskin adalah para penerima Injil yang memiliki hak istimewa. Dan pewarta Injil yang disampaikan kepada mereka dengan cuma-cuma adalah tanda kerajaan Allah yang dibawa oleh kedatangan Yesus. Kita harus menyatakan dengan terus terang bahwa ada ikatan tak terpisahkan antara iman dan kaum miskin. Semoga kita tidak pernah meninggalkan mereka. Mari kita mempersiapkan diri merayakan perjamuan Ekaristi dengan mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita serta mohon belas kasihan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menuntun gereja agar selalu mencari kemungkinan menemukan bentuk-bentuk dan cara-cara baru dalam memuji, menghormati, dan mengabdi Engkau. Semoga Roh Kudus yang menjiwai gereja menunjukkan jalan itu, dan pada gilirannya gereja dapat menggugah umat sehingga dengan rendah hati tidak puas dengan bentuk-bentuk dan cara-cara pelayanan yang sudah dijalankan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Putra Sirap. Anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina dina ia dihormati. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan amsal, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang
membebaskan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Tanah milik-Mu yang gersang Kau pulihkan, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang-orang yang tertindas. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami kekelaman, kegelapan, atau angin badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kamu telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pikulah kuk yang kupasang padamu, sabda Tuhan, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang mengundang engkau dan tamu itu datang dan berkata kepadamu, berilah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu,
sahabat, silahkan duduk di depan. Dengan demikian engkau akan mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara terkasih dalam Kristus, boleh dan tidak buruk menangkap pewataan Injil tentang kerendahan hati. Boleh dan tidak buruk. Tapi kalau kita melihat, ini Lukas menyampaikan perumpamaan. Perumpamaan itu satu sarana untuk dapat ditimbang-timbang, dicecap-cecap maknanya. Yang berulang-ulang kali disebut adalah soal mengundang dan diundang. Loh, kalau ada seorang punya hajat, menikah, ada among tamu, lalu ada tamu yang diundang datang, terus nyelonong di depan, ambil tempat paling depan. Kan ya tidak tata caranya begitu. Kan tergantung tuan rumah lewat among tamunya mau menempatkan tamu di mana. Bukan ambil tempat sendiri-sendiri. Enak banget. Tuan rumahlah yang mengatur siapa duduk di mana, siapa duduk di mana. Bukan bukan mau menunjukkan ya saya tak rendah hati, tidak mau duduk di depan, di belakang saja. Siapa tahu yang belakang ayo maju-maju. Nah, para saudara terkasih, mengundang untuk masuk ke dalam satu sukacita, pesta kegembiraan. Ya, kalau yang diundang itu para pejabat, ya barangkali ya karena kenal, karena teman dekat, karena sudah berjasa, ya datang. Tapi apakah sukacita itu akan tambah? Mungkin juga ada, gimana pekerjaan masih banyak, besok tidak selesai akan ada penyunatan upah. Macam-macam mas. Kebahagiaannya di mana? Padahal di sini mau mewatakan sukacita kerajaan Allah dan supaya semakin banyak orang yang bisa terundang masuk dalam perjamuan sukacita itu. Makanya dalam pewataan Injil bagian kedua, apabila engkau mengundang perjamuan siang atau malam, jangan mengundang sahabat-sahabatmu, jangan mengundang saudara-saudaramu, jangan mengundang kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya.
karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pulang. Ini soal balas membalas. Wah, kena dulu diundang, kalau diundang nggak datang ya nggak enak. Ya, rasa perasaan nggak enak. Nanti ketemu di jalan, kok tidak datang? Tetapi ini yang menjadi inti pewartaan yang dapat kita tangkap. Apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin. Mereka yang tidak pernah mengalami sukacita kayak apa tuh ya? Memang Injil mengatakan bersukacita hei kau orang miskin. Nah itu kontennya lain. Gimana orang miskin bersukacita? Bersukacita atas kemiskinannya. Ya sabda di bukit boleh karena situasinya pengajaran yang mau disampaikan berbeda. Misalnya berbahagialah orang yang miskin karena ada orang yang memang menjadi sarana membahagiakan. Orang miskin, berbahagialah kau karena miskin. Klepat. Apa klepat? Pergi gitu aja. Prung. Kenapa? Pada mau mengatakan supaya semakin banyak orang mengalami sukacita, mengalami kegembiraan. Nah, kegembiraan kerajaan Allah, tapi itu kan bisa dicecap, diicip-icipi pada saat hidup di sini. Ya, orang miskin ya tunggu sajalah, pokoknya nanti masuk kerajaan surga karena miskin. Dia bisa mati di jalan. Mati di jalan, coy. Mayat siapa itu? Orang miskin, ya sudah. Busuk di tempat. Undanglah orang-orang miskin, undanglah orang-orang cacat, undanglah orang-orang lumpuh, undanglah orang buta. Mau dapat balas apa coba? Ya kalau orang berpikir dari itu namanya kesombongan kapitalis. Wah, hitungannya dapat tambah berapa? Tambah repot. Sayonara aja. Tambah repot. Para saudara terkasih, murid-murid memang jelas-jelas diundang supaya semakin banyak orang mengalami sukacita. Mengalami kegembiraan. Ya, kau cacat tidak apa-apa ya. Saya berdoa Bapak kami 5 kali sehari untuk kau. Apa itu? Ya bagus juga mendoakan. Tuhan tolonglah, buatlah mujizat untuk saudara kami yang lumpuh. Ya orang lumpuh itu lihat mujizat. Mujizat melalui tangan-tangan kasih murid-murid Kristus menyalurkan bahagiaan kerajaan Allah. Para saudara terkasih, bila demikian pewartaan Injil pada hari ini yang tadi di dalam pengantar sudah dikutipkan dari ajaran sosial gereja. Kaum miskin adalah para penerima Injil yang memiliki hak istimewa. Kenapa? Karena Tuhan sendiri dalam hidupnya memilih golongan itu. Orang sakit sembuhkan, orang lapar makan, orang telanjang tidak berpakaian itu berpakaian, orang mati hidupkan, orang buta dibuat melihat, orang tuli dibuat mendengar. Sekarang orang budek diwawancara oleh orang budek, ya nggak jalan-jalan. Setelah wawancara bubar. Panggilan yang sedemikian jelas dan tidak perlu ditafsir-tafsirkan. Kegembiraan, sukacita
kepada orang yang miskin pengalaman gembira, miskin pengalaman sukacita, yang lalu disebut tadi di sini, terutama pada orang-orang miskin dan orang-orang sakit, mereka yang biasanya dihina dan diabaikan, mereka yang tidak bisa membalasmu, dan lain-lain. Itu bukan objek, dipesankan supaya mereka itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Sehingga dengan demikian apa yang katakan Yesus, apa yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku sendiri. Dilakukan untuk Yesus sendiri, karena pergulatan Yesus di kalangan itu betul-betul tak bisa terbantahkan, dan kita dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan itu. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah mematahkan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami katakan hingga Engkau datang. Betapa berlimpahlah kebaikan-Mu ya Tuhan, yang Engkau sediakan bagi orang yang takut akan Dikau. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup, kami bersyukur atas santapan suci yang menghidupi kami dalam perjalanan kami ini. Semoga kami semakin tekun dan setia dalam menghayati semangat Ekaristi, yaitu berani berserah kepadamu dan berbagi hidup dengan sesama, sehingga kelak kami pun layak menerima anugerah kehidupan abadi yang Kau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih juga kepada tim Om SOS yang telah menyaranai umat untuk bisa bersatu kendati pun berjauhan tempat. Hebat. Termasuk juga bagian video kepada petugas liturgi, misdinar, prodiakon, rektor, elektris ya, organis, kur, trio wek-wek, ada koster, lalu ada petugas kesehatan, tertib, protokol kesehatan, dan lain-lain. Lalu terima kasih juga itu dalam pengumuman tadi sudah tidak mendengar wilayah 8 gitu dah ya, wilayah 7 dah ya, langsung menyebut lokasi. Mohon seluruh umat untuk mulai membiasakan menyebut lingkungan itu nama kawasan dulu, baru pelindung, dan wilayah itu kawasan dulu, baru pelindung. Tinggalkan wilayah dengan angka. Apa lagi? Dan lain-lain. Kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa melimpah atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian peran kasih ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus menyampaikan damai Tuhan.